Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah yang selalu menyertai dan memberkati saudara dimanapun hari ini berada. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Markus pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa di bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya masih ingat pengalaman saya ketika pertama kalinya saya datang ke kota Jakarta. Pada saat itu saya naik mobil dan melintasi Jalan Sudirman kala itu. Saya melihat di kiri dan di kanan ada banyak gedung-gedung yang sangat tinggi sekali. Sontak dalam hati saya berpikir, wow, amazing, besar sekali. Itulah yang terbersit di dalam pikiran saya pada saat itu. Memang gedung-gedung itu saya pernah lihat ketika menonton televisi. Tetapi kalau langsung melihat dengan mata, rasanya pasti sangat berbeda sekali. Saya melihat gedung besar dan tinggi. Kalau selama ini di kampung saya hanya melihat kayu yang tinggi, gunung yang tinggi, maka saat itu saya melihat bangunan-bangunan yang sangat tinggi sekali. Mungkin saudara-saudara juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika saudara
berkunjung ke kota-kota yang lebih besar atau negara-negara yang lebih maju, pasti kita akan melihat ada banyak bangunan dan gedung-gedung yang besar. Ada bangunan yang bersejarah dan ada juga bangunan yang sangat modern. Kalau kita pergi misalnya di Cina, kita melihat ada tembok besar. Kalau kita pergi lagi ke Dubai, ada menara gedung yang tinggi sekali dan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Bahkan kalau kita pergi ke Indonesia, kita akan melihat Candi Borobudur, candi yang sangat besar. Tentu ketika pertama kali kita melihat semuanya itu, pastilah di dalam hati kita kagum dan takjub akan melihat kemegahan dan kebesaran semua gedung-gedung itu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan yang seperti inilah yang terjadi pada murid-murid Yesus pada saat itu. Ketika mereka datang dan berkunjung ke Bait Allah di Yerusalem, murid-murid Yesus kagum akan besarnya Bait Allah yang mereka lihat pada saat itu. Memang secara historis, Bait Allah saat itu adalah Bait Allah yang dibangun oleh Herodes tahun 20 sebelum Masehi. Dia bangun Bait Allah di atas Bukit Moria, sehingga Bait Allah itu kelihatan semakin tinggi dan semakin besar. Dan di sekitarnya ada banyak batu-batu besar sebagai landasan Bait Allah. Dan di sampingnya ada tiang-tiang besar sebagai penyangga dari Bait Allah sendiri. Dan salah seorang sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus berkata, ada beberapa bagian di Bait Allah itu yang dilapisi dengan emas yang murni. Maka ketika matahari bersinar, maka Bait Allah yang dilapisi emas itu akan memantulkan cahaya yang sangat indah. Sehingga tidak mengherankan kalau murid Yesus berkata kepada Yesus saat itu. Katanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Ada dua kata yang menarik di sana. Yang pertama dia katakan kokohnya, yang kedua dia katakan betapa megahnya. Berarti dia memuji Bait Allah itu yang kokoh dan besar itu, sekaligus dia memuji megahnya bangunan yang berdiri pada saat itu. Itulah sumber kekaguman murid Yesus pada saat itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat jauh lagi ke dalam hati para murid-murid, sesungguhnya ada motivasi yang lain akan kekaguman akan Bait Allah itu. Di balik kekaguman mereka akan Bait Allah itu, sesungguhnya dalam hati mereka tersimpan sebuah pengharapan. Apa pengharapannya? Bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya saat itu. Kerajaan Yesus yang mereka pikirkan sama seperti kerajaan dunia. Memiliki istana, memiliki pasukan, dan memiliki kerajaan-kerajaan politik. Itulah sebenarnya yang ada di dalam hati mereka. Dengan keadaan seperti itu, ini akan membuat kedudukan mereka sebagai murid-murid Yesus, orang-orang yang dekat dengan Yesus, akan semakin terhormat di hadapan manusia.
Hal itu dapat kita lihat dan kita pelajari dari Markus 10. Yakobus dan Yohanes, mereka ini datang kepada Yesus meminta kedudukan di samping Yesus. Satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Itu berarti saat itu mereka membayangkan bahwa kerajaan yang didirikan oleh Yesus itu sama seperti kerajaan dunia. Maka kesempatan dekat dengan Yesus adalah kesempatan yang besar bagi mereka akan mendapatkan kedudukan yang terhormat dan kedudukan yang besar dipandang oleh manusia. Inilah sesungguhnya motivasi yang terselubung dalam hati para murid akan kerajaan Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa respon Yesus terhadap perkataan muridnya? Yesus berkata dalam teks ini, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satupun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Maka sesungguhnya jawaban Yesus ini sangat mengejutkan para murid-murid. Jika murid melihat kemegahan dan kekokohan bait Allah, sebaliknya Yesus mengatakan bahwa semuanya itu akan dihancurkan dan diruntuhkan. Mereka yang melihat dan memandang bait Allah sebagai sumber keagungan, sumber kebesaran, tetapi sebaliknya di mata Yesus semua itu akan dihancurkan dan diruntuhkan. Tentu kita bertanya-tanya dalam hati, kenapa Yesus menubuatkan kehancuran bait Allah? Tentu untuk menjawab pertanyaan ini, lebih dahulu kita akan melihat apa kisah-kisah Yesus sebelum Markus 13 ini. Kalau kita melihat ke belakang lagi, Markus sebelumnya, di sana ada pertentangan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Yang pertama kita masih melihat bahwa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Sebenarnya ini adalah peringatan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang tidak memiliki pertobatan kepada Allah. Mereka tidak benar sebagai umat Allah dan mereka sangat jauh dari Allah. Lalu yang kedua, pada peristiwa sebelumnya Yesus menyucikan bait Allah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Mereka menipu, mereka mendusta, dan mereka mengotori bait Allah. Dan bait Allah itu tidak lagi kudus pada zaman orang-orang Yahudi yang bebal itu. Lalu yang ketiga, kalau kita melihat dalam perumpamaan tentang kebun anggur, Yesus menceritakan bagaimana penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesus, terhadap Mesias yang adalah anak Allah itu. Berarti sesungguhnya Yesus melihat bahwa generasi-generasi Israel adalah generasi-generasi yang tidak sungguh berbakti kepada Tuhan Allah, kepada Allah yang Maha Besar. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nubuat kehancuran bait Allah ini adalah sejalan dengan misi mesianik yang ada di dalam Yesus Kristus. Dengan menubuatkan kehancuran bait Allah,
Yesus ingin menggantikan pusat penyembahan orang yang percaya. Bukan lagi di gedung, tetapi kepada Mesias yang adalah Raja bagi dunia ini. Kalau selama ini bangsa Yahudi berkiblat ke bait Allah, menyembah Allah di bait Allah, sekarang di dalam Yesus Kristus, kiblatnya bukanlah gedung, tetapi kiblat orang yang percaya adalah Yesus Kristus. Lalu yang kedua, dengan menubuatkan kehancuran bait Allah, Yesus sedang menegaskan kepada murid-murid dan juga kepada orang-orang yang percaya bahwa kerajaan Mesias tidak sama dengan kerajaan dunia. Kerajaan Allah tidak terbatas pada sebuah gedung dan sebuah tempat. Tapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang berkuasa di dunia ini dan juga di dalam kerajaan Allah di sorga. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman orang yang percaya tidak dibatasi di dalam sebuah gedung. Allah tidak terikat di dalam sebuah gedung. Allah dapat disembah di mana saja kita berada. Tidak hanya di Yerusalem, tetapi di mana-mana saja kita bisa menyembah Allah yang berkuasa itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu hadir dalam hidup kita. Maka sembahlah Allah melalui hatimu, melalui hidupmu yang sungguh-sungguh benar di hadapan Allah. Itulah yang sesungguhnya dinubuatkan dan dinyatakan oleh Yesus. Dengan kehancuran bait Allah itu, maka kerajaan Allah yang sungguh-sungguh itu akan datang memenuhi dan menguasai seluruh dunia ini. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca teks ini, murid-murid itu datang kepada Yesus, mereka bertanya kepada Yesus. Mereka bertanya, kapankah peristiwa itu terjadi dan apakah tanda-tandanya? Kita mengerti pertanyaan mereka ini sesungguhnya adalah supaya mereka tahu untuk mempersiapkan kapankah itu terjadi. Supaya mereka siap menghadapi apa yang terjadi pada saat itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa Yesus berkata seperti ini? Karena akan banyak orang-orang Yahudi yang di sekitar mereka tidak akan percaya tentang kehancuran bait Allah. Sama seperti orang-orang Israel di zaman Yesaya, Jeremia, Amos. Mereka tidak percaya kalau bait Allah itu akan dihancurkan. Mereka hidup dengan kebodohan mereka. Dan itu juga terjadi pada zaman itu. Banyak orang-orang tidak percaya akan perkataan Mesias, akan kedatangan Mesias. Sehingga itu akan menyesatkan para murid-murid. Maka perlu mereka untuk selalu waspada agar iman mereka tetap kokoh kepada Yesus Kristus. Dan yang selanjutnya, Yesus juga berkata kepada mereka dan mengatakan tanda-tanda akan kehancuran itu. Dan Yesus berkata bahwa akan ada peperangan, gempa bumi dan kelaparan. Dan Yesus berkata, semua ini hanyalah permulaan, bukan akhir. Apa arti dari perkataan Yesus ini? Dalam teks ini, Yesus sesungguhnya sedang mengajarkan dan mempersiapkan murid-murid untuk menghadapi segala penganiayaan, segala penderitaan yang akan mereka hadapi setelah Yesus meninggalkan mereka. Tapi melalui perkataan ini Yesus juga menegaskan kepada mereka
walaupun ada penderitaan, walaupun ada penganiayaan, jangan takut, jangan menyerah, sebab akan tiba masanya Yesus akan datang memberikan sukacita, kemenangan kepada murid-murid dan orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan kita sadar bahwa pada zaman ini ada banyak tantangan yang menyesatkan iman kita. Ada banyak ajaran-ajaran palsu. Ada banyak godaan-godaan dunia. Maka hari ini waspadalah. Hiduplah dalam imanmu. Dengan tetap teguh beriman kepada Tuhan, kita akan kuat dan mampu menghadapi segala penyesatan yang terjadi dalam dunia ini. Lalu yang kedua, kita harus ingat bahwa kerajaan Allah bukanlah kerajaan seperti yang dibayangkan oleh dunia ini. Tetapi kerajaan Allah itu lebih dari yang dibayangkan oleh dunia. Allah hadir di mana-mana, sebab Dia berkuasa di mana-mana. Maka hari ini hiduplah sebagai pengikut Kristus yang sejati, dengan selalu setia dan percaya kepada Tuhan. Maka sesungguhnya kita akan mendapatkan kemenangan pada hari pembebasan yang Kristus Yesus berikan untuk dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.